Ustadz Dasman untuk menyampaikan materi pertamanya. Fadol Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah al-malik ad-dayyan yuqarribuna bi syahri Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah athqalu ma yakunu fil mizan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan alaihi wa ala alihi wa ashabihi afdhalus salati wa atammus salam wa man tabi'ahum bi ihsan ma ta'aqabal malawan. Amma ba'd, wa usi nafsi wa iyyakunna bittaqwa fa inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa fastamsiku min al-islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, hari ini di tempat ini dan di saat ini kita mantap sama-sama menunggu tahapan. Tidak ada di antara kita yang tidak menentukan. Oleh itu patut kita bersyukur karena kita bagian dari yang mantap ini. Saya juga mohon izin kepada para alim ulama, para asatidzah yang mendampingi saya kursi ini ataupun yang tawadhu duduk di bawah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita bagian yang sama. Lebih pun tuan-tuan tidak apa-apa, sebab saya tahu kalau tuan-tuan dapat lebih pasti dikembalikan pada Tuhan, ya kan? Ini untuk syafaat. Dan seperti kata janji ya, siapa yang dapat lebih tolong jangan dimakan sendiri, bagi-bagi. Salawat dan salam kepada Nabi alaihissalatu wassalam yang memang mantap, selalu menunggu-nunggu tamu penting. Bukan karena Ramadan bukan datang tiba-tiba, tetapi penuh dengan kejutan dan surprise. Ramadan adalah bukan masa untuk berlatih, tapi adalah masa untuk menikmati. Oleh sebab itu kita dapatkan Nabi alaihissalatu wassalam menyambutnya, mempersiapkan diri jauh-jauh. Beliau di bulan Sya'ban, bahkan di bulan Rajab sebelumnya sudah berlatih untuk menahan diri, karena Rajab adalah minal ashhuril hurum, yang dilarang di dalamnya berbuat zalim secara khusus. Artinya dilatih menahan diri dari melampaui dan berbuat aniaya, karena di bulan haram dosa dilipat gandakan dan juga pahala dilipat gandakan. Dan di bulan Sya'ban Nabi alaihissalatu wassalam semakin intens, semakin
banyak berlatih atau tidak ada berlatih, membiasakan diri seperti menyirami tanaman yang akan dipanen di bulan Ramadan nanti. Ditanya oleh Usama ibn Zaid, ya Rasulullah, mali araka tasumu min Sya'ban akthar mimma tasumu fi ghairi. Kenapa ya Rasulullah, saya melihatmu puasa di bulan Sya'ban lebih banyak dari puasa di bulan-bulan yang lain kecuali Ramadan. Nabi katakan, dzaka syahrun yaghfulu anhu an-nas. Sya'ban itu adalah bulan yang dilalaikan banyak orang. Baina Rajab wa Ramadan, yang terletak di antara dua sebagai bulan haram dan bulan Ramadan sebagai bulan suci, seutama-utama bulan. Kemarin orang fokus dengan Rajab karena dia bulan haram, sekarang mereka memandang menunggu bulan Ramadan. Sya'ban sering dilalui, padahal Sya'ban di dalamnya ada peristiwa besar. Apa itu? Satu adalah diangkatnya amalan manusia dalam laporan amal tahunan. Fiha turfa'ul a'mal wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Di bulan Sya'ban itu amal diangkat, dan saya berharap dan saya ingin di saat laporan saya disampaikan, penutupnya, amalannya yang menjadi toppingnya adalah uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Saya ingin amalan saya diangkat, lalu di urutan akhir amalan saya sedang berpuasa. Ini tidak lain dan tidak bukan, Bapak dan Ibu Saudara yang saya muliakan, karena puasa adalah amalan yang paling menjanjikan dan paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menisbatkan puasa kepada diri. Dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi berkata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan, kullu amal ibni Adam lah, semua amalan anak Adam itu untuknya. Ya betul, kita beramalnya untuk kita. Buktinya kita minta pahala. Besok kalau di akhirat tuan-tuan akan menuntut, kenapa sedikit? Kenapa sedikit kan? Padahal kemana nak kasih banyak? Sholat menghayal aja terus. Jadi Allah mengatakan amalan anak Adam untuk dirinya. Cuman Allah bayar dengan bayaran yang super tinggi. Al-hasanatu bi'ashri amzaliha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ila 700 du'fin, sampai 700 kali lipat. Kalau di persentase 70.000%. Seumur-umur kita, mungkin seumur dunia tak ada orang memberi kita keuntungan 70.000%. Tidak usah lah, 1000%-nya tak ada. Paling 0,002%. Itu membuat kita pindah rekening kadang. Sah? Dulu sebelum tahu riba itu haram, ambil deposito di sini sebulan misalnya 0,02%. Sana ada 0,021%. Oh, pindah. Pada rupanya jemput api neraka rupanya. Allah musta'an. Hanya 0,0 sekian persen. Ini Allah minimal dia beri 1000%. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah.
Allah membeli, padahal Allah punya. Sah? Allah kan punya kan? Tapi Allah beli juga dari kita. Yang satu, nah, dari mutiara, kusennya dari berlian, atap dan pelafonnya emas dan perak. Syekh, rumah istana Syekh, berapa harganya kira-kira? Hah? Rumah-rumahan aja. Kalau terbuat dari bahan itu tidak terbeli oleh kita. Makanya Allah SWT berikan kita kejutan-kejutan di bulan Ramadan ini. Makanya tamu bukan sembarang tamu, tamu yang mantap, tamu yang benar. Dan semua di dalamnya adalah semuanya adalah kejutan, kejutan yang membuat kita senang dan gembira ketika bertemu dengan Allah SWT. Illa shaum, kecuali puasa, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku. Allah butuh kita puasa? Dah. Sama dengan Allah menyebut Ka'bah sebagai bait wa tahhir wa tahhira baiti. Bersihkan oleh kamu berdua, hai Ibrahim dan Ismail, rumahku. Kapan pula Allah menempati? Kalau Allah tidak bertempat katanya. Tapi ini dan nisbatut tasyrif, yaitu nisbat untuk memuliakan rumah itu. Dan ketika itu rumah itu dimuliakan, siapa yang masuk ke dalam dagangan hari-hari biasa, dikasihnya minimal 1000% untung, sampai 70.000%. Kalau dia bilang lebih dari itu, perlu risau? Tidak perlu risau. Pokoknya serahkan sama dia. Dan kita harus bersiap. Bersiap. Makanya peran para ulama, para da'i, sebelum datangnya bulan Ramadan ini, mereka sudah lakukan, mengingatkan umat, memberi semangat pada umat, memotivasi, memberikan ilmu-ilmu, kiat dan strategi. Jangan nanti habis Ramadan, tapi yang ada adalah sorak-sorai saja. Supporter tak pernah menang. Supporter tak pernah menang. Makanya sekarang orang banyak bergembira, tapi bukan sebagai main, tapi sebagai penggembira. Bikin acara perhelatan ini, mandi-manda, kan ada mandi-mandi kan? Mandi apa nomor? Boleh mau? Boleh kasih? Baik. Nanti ujung-ujungnya tarawih nak ikut di malam pertama. Salat asar, salat maghrib entah di mana. Dan lebih parah lagi adalah naik di sungai, baduo di ateban. Tahu baduo di ateban? Tidak tahu ya? Berduaan di atas benan dalam sungai. Apakah ini yang dibutuhkan untuk menyambut tamu penting ini? Apakah ini yang dibutuhkan? Kalau andainya ada tamu penting datang, dia akan berikan kita kontrak besar, tapi ditengoknya ketika dia datang, sambutannya tak seperti yang dia inginkan. Jadi kontrak. Jadi makanya di sini orang-orang pengambil kebijakan harus bertanya, kalau perlu harus menanya pada orang yang berilmu. Siapkan steering committee yang mengarahkan acara yang besar ini, bukan kepada orang-orang yang tidak berilmu, yang hanya bisa bersorak tapi tidak pandai pemain, supporter tidak pernah menang. Dah pemain dapat hadiah, dia hanya dapat apa? Kadang-kadang berkelahi pula tuh dengan supporter lawan. Jadi oleh sebab itu, ingat, kita ini harus semua jadi peserta, dan semua peserta insya Allah menang. Kejuaraannya
Gelarnya adalah hadiahnya adalah ampunan dan surga. Kenapa ampunan? Ampunan itu besar. Karena kalau tidak diampunkan, tidak ada bekas. Oleh sebab itu, mari kita siapkan diri kita menjadi pemain dengan hati yang bersih. Kayaknya kita harus bersih-bersih hati ini menjelang Ramadan. Bersih kepada Allah dengan bertaubat tuntas. Tinggalkan segala yang membuat Allah kecewa dari kita. Dan paling mengecewakan Allah adalah syirik. Dan bersihkan hati kepada para hamba Allah. Ini yang bahaya nampak. Sakit hati saya dibuatnya. Karena sakit itulah makanya harganya mahal. Baman aflah wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan dan perbaiki hubungan, maka pahalanya Allah yang tanggung. Cek, bukan cek kosong, open cek. Cek terbuka, berapapun mau pahala. Ya, tapi memang harus sabar nampaknya ya. Ya itulah intinya puasa. Itu saya mungkin akan bicarakan masalah sabar nih ya. Puasa itu memang intinya sabar. Dan sabar itu memang pahit, tapi hasilnya lebih manis dari madu, menyehatkan. Makanya orang sabar di tekanan pertama saja beratnya, lepas itu apa? Karena hilang semua beban himpitan penyakit hilang. Makanya saya mengajak supaya siapapun yang dada-dadanya penuh sesak oleh barisan para terpidana, ya kan banyak orang terpidana di dada kita, lepaskan mereka di bulan Ramadan ini. Tak mungkinlah kita minta ampunan pada Allah kita tidak mau mengampuni. Tidak mungkin kita minta rahmat pada Allah kita tidak juga punya sifat penyayang. Pada Allah selesai dan sesama kita pun damai, maka selamat jalan menyambut tamu yang penting ini. Isi dengan apa? Serahkan Usaidah dulu aja ngasih tahu nanti ya. Hasilnya minta sama saya. Kembalikan pada moderator. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Ustadz Dasman sudah memaparkan mukadimah dan sedikit masuk esensinya dari tema kita malam ini. Insya Allah akan dilanjutkan oleh Al-Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullahu Ta'ala yang akan membahas apa kaitan masjid dengan Ramadan dan kemudian bentuk memakmurkan masjid dalam Al-Quran, bagaimana pengelolaan masjid dalam Islam, mungkin dari teman-teman pengurus masjid, kemudian adab membawa anak ke masjid, dan masjid bagi orang yang beriman. Ustaz, tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, yang kita muliakan guru kita Dr. Dasman, semoga Allah jaga beliau dan keluarganya. Amin Allahumma. Dan guru kita Dr. Helmi Basri, doa yang sama untuk beliau. Semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan dalam kehidupan keluarga dan hartanya. Seluruh jemaah hadirin hadirat, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para pemuda, pemudi, anak-anak kami yang hadir dalam majelis yang mulia ini, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang telah menyatukan hati kita dalam keimanan dan mengumpulkan kita di tempat yang paling mulia, rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi tanda bahwa kita termasuk orang-orang yang
mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Karena Syekh Shalih Utsaimin mengatakan bahwa di antara tanda orang yang mendapatkan taufik dari Allah, hatinya sangat terikat dengan rumahnya, dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa bahagia, senang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Salat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Tadi guru kita pada sementara mulai mukadimah yang mantap, daging semuanya, nasihat yang luar biasa untuk kita semua. Jazakallahu khair. Kami menyampaikan tentang satu hal yang menjadi kaitan kita di bulan yang mulia ini, tamu agung ini, di mana di antara hal yang disyiarkan nanti tentu adalah di rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat di mana kita mendirikan malamnya dengan qiyam. Namun sebelum saya paparkan tentang bagaimana Ramadan, gimana? Azan dulu. Baik. Baik, insya Allah kita azan dulu sebentar. Setelah azan kita lanjutkan kajian dan kita akan mengakhirkan salat isya di akhir kajian nanti, insya Allah. حي على الصلاة
حي على Baik, Ustaz. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa di antara tempat yang kita hidupkan di dalam menyambut tamu yang agung ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat yang mesti kita pahami bersama, adalah Allah katakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Al-Jin ayat 18. Dalam ayat ini ikhwah fillah rahimakumullah, Allah menegaskan kepada kita bahwa masjid ini milik siapa? Milik siapa? Milik Allah. Yang bangun boleh satu orang, yang bangun boleh berjamaah, yang punya saham boleh banyak, tapi kepemilikan masjid ini adalah milik Allah. Kalau Allah yang punya masjid, kita mesti bertanya kepada siapa yang berhak, yang punya aturan. Kalau Allah yang punya masjid, berarti kita harus bertanya kepada Allah bagaimana kita harusnya memakmurkan masjid. Ikhwafillah, ketika Allah sudah sebutkan bahwa masjid ini adalah milik Allah, ini pelajaran mahal untuk kita. Masjid ini harus mendatangkan keberkahan, persatuan, mendatangkan kedamaian, mendatangkan ukhuwah. Kalau dalam masjid saja kita tidak bisa bersatu, maka di luar masjid akan lebih sulit untuk bersatu. Makanya Rasulullah SAW di antara ungkapan dalam hadisnya adalah ketika dia mengingatkan untuk salat, istau wa'tadilu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Imam menyuruh kita untuk meluruskan saf, karena itu gambaran persatuan, gambaran kekuatan. Kokoh kita di dalam sholat kita, insya Allah di luar sholat kita juga akan kokoh. Bersatu hati kita di rumah Allah ini, insya Allah di luar rumah Allah kita juga akan bisa bersatu. Makanya masjid ini jantung kehidupan kita orang beriman. Di antara ungkapan salaf apa? Kaitan seorang mukmin ke rumah Allah ini seperti mana terkaitnya seekor ikan dengan air. Bagaimana kehidupan ikan tanpa air, begitulah kehidupan kita orang mukmin bila mana tidak terhubung dengan masjid ini. Al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid itu rumahnya setiap orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa di antara tempat yang paling Allah cintai di mana? Masjid.
Nabi mengatakan apa? Ahabbul biladi ilallah masajiduha. Al-bilad, sebaik-baik al-bilad, negeri saya. Negeri itu, tempat itu adalah masjid-masjidnya. Makanya sebuah negara itu berawal dari masjid. Bagaimana Rasulullah SAW membangun sebuah peradaban yang kokoh, itu dimulai dari mana? Masjid menjadi poros kehidupan kita, ikhwafillah. Wa abghadul biladi ilallahi apa? Aswaquha. Tempat yang paling dibenci Allah, pasar. Dan biasanya kalau di awal Ramadan, masjid yang besar terasa sempit. Pengurus masjid membuat rapat setelah Ramadan, ingin perluas, ada niat. Tapi ternyata masuk pekan kedua, pekan ketiga, apalagi pekan, berpindah keramaiannya ke tempat yang paling dibenci Allah. Padahal Nabi telah menyebutkan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Maka kita makmurkan masjid ini, kita hidupkan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai nanti di 10 terakhir yang menjadi puncak Ramadan kita itu berpindah keramaiannya ke tempat yang paling Allah benci di muka bumi ini. Saya sampaikan kepada seluruh ikhwah yang hari ini, segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan lebaran misalnya, kalau sudah harus selesai sebelum puasa, pertengahan bulan tuh bang, Oke. Kalau yang punya kelebihan rezeki Allah, siapkan semuanya, sudah. Jangan ibu-ibu ya, jangan ganggu suaminya nanti, sudah. Diminta terus ke pasar, diantar terus ke pasar, jangan. Ingat hadis Nabi SAW ini, sebaik-baik tempat di muka bumi masjidnya. Ramaikan masjid Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian jangan kita habiskan waktu kita di tempat yang paling buruk itu. Oleh karena itu ikhwafillah, Allah katakan masjid milik siapa? Milik Allah. Kita harus bertanya kepada Allah bagaimana cara memakmurkan masjid. Jawabannya ada pada surat At-Taubah ayat 18. Allah menegaskan surat Al-Jin ayat 18, ayatnya sama, bahwa masjid milik Allah. Maka bertanya kepada siapa yang punya masjid. Seperti mana kita punya rumah ya, kita punya aturan di rumah kita, tak sembarangan orang masuk ke rumah kita, tak sembarang orang naik ke rumah kita. Ketika masjid milik Allah, Allah sudah sebutkan, innama ya'muru masajidallah. Innama, Allah mulai dengan kata innama, adatul hasar, menunjukkan pembatasan. Hanya orang-orang ini yang memakmurkan rumah Allah ini. Ini juga aturan. Bahasa takmir masjid juga diambil dari bahasa ini, ya kan? Maka ini pengurus masjid harus paham. Ketika kita mengatur masjid atau memakmurkan masjid ini, kriterianya adalah Allah sebutkan 5. Yang pertama, iman kepada Allah. Man amana billahi. Jadikan kehadiran kita ke rumah Allah ini dalam rangka untuk membekali iman kita, mengokohkan keimanan kita. Maka kalau masjid tidak boleh kecuali untuk menumbuhkan keimanan kepada Allah SWT. Yang dibolehkan apa? Makanya di antara Ibn Rajab juga menyebutkan, di antara bentuk memakmurkan masjid adalah salat, zikir, tilawatil Quran, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Maka mesti kita hidupkan di rumah Allah ini segala hal yang menggemburkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah menjadi dasar. Begitu juga ketika kita mencari orang untuk menjadi ta'mir masjid atau pengurus masjid, ini masjid milik Allah. Harus tahu bahwa yang ditunjuk untuk mengurus masjid orang yang beriman kepada Allah SWT. Yang kedua, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Dasar kita untuk memakmurkan masjid ini apa? Keimanan kita kepada Allah dan yaumil akhir.
Kita datang ke sini untuk berbekal diri kita, untuk berjalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara ungkapan Al-Auza'i, khamsun kana 'alaiha as-sahabatu wattabi'una lahum bi ihsan. Ada 5 kebiasaan para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Yang pertama adalah luzumul jamaah, bersatu di atas aqidah, di atas Islam yang sahih, di atas manhaj yang benar. Bersatu kita di atas itu. Yang kedua, kata Imam Al-Auza'i, adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah imaratul masajid, memakmurkan masjid-masjid. Itu kebiasaan para salaf. Memakmurkan rumah Allah, ini kebiasaan mereka. Bersatu di atas sunnah, kemudian bersatu di atas agama ini, kemudian mereka mengikuti sunnah, memakmurkan rumah Allah SWT. Maka di sini ikhwah fillah, bahwa masjid ini sumber kebangkitan. Kalau ingin lihat umat ini bangkit, lihat masjidnya. Ramai atau tidak? Lihatlah masjid bagaimana digunakan di dalam kehidupan mereka. Kalau membangun masjid mungkin mudah, karena semangat berinfaknya tinggi. Tapi memakmurkan masjid ini yang menjadi PR kita. Yang ketiga, yang keempat, yang dikatakan Al-Imam Al-Auza'i adalah di mana at-tilawah. Di antara kebiasaan para sahabat adalah mereka ini berada di atas apa? Luzumul jamaah, tidak ada khilaf. Yang kedua, ittiba'us sunnah. Yang ketiga, imaratul masajid. Yang keempat adalah at-tilawah. Yang kelima adalah al-jihad. Ini kebiasaan mereka. Ini kebiasaan mereka. Oleh karena itu, ikhwafillah, rahimakumullah, cara memakmurkan rumah Allah itu, dan syarat orang-orang yang memakmurkannya adalah beriman kepada Allah SWT. Yang kedua, beriman kepada yaumul akhir. Dan yang ketiga adalah wa aqamas salah, orang-orang yang mendirikan salat. Makanya pengurus masjid harus datang yang rajin ke masjid. Mencari pengurus masjid bukan standar seniornya. Allah sudah menyebutkan yang mengurus rumahnya ini orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang takut, yang beriman kepada yaumil akhir, dan mereka mendirikan salat, membayarkan zakat, walam yakhsha illa Allah. Mereka tidak takut kecuali hanya Allah. Dia mengurus masjid ini banyak tantangannya. Banyak tantangannya. Ada istilah orang bahwa yang donatur tak boleh diatur. Hati-hati ikhwafillah. Ikhwah yang punya saham kebaikan di setiap masjid, ya, yang punya andil dalam mengurus masjid, ini milik Allah. Ingat, ini milik Allah. Ustadz, itu kan bapak saya mewakafkan. Naam, bapak anda yang mewakafkan. Anda apa? Urus masjid itu dengan sebaik-baiknya. Ingat, ini milik Allah SWT. Bukan milik kita, bukan milik yayasan, bukan milik siapa-siapa, milik Allah. Yang bekerja di sini, yang diamanahkan di sini, maka urus karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pengurus masjid kalau niatnya lurus, yang hanya ditakutkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Gimana pun tantangannya, maka hidupkan rumah Allah ini. Maka oleh karena itu, bulan Ramadan kita makmurkan dengan tilawah, dengan salat, dengan qiyam, dengan doa, dengan zikir. Dilarang untuk melakukan sesuatu yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ini PR besar kita bersama terhadap kehidupan kaum muslimin, ya. Apalagi menjelang sahur, ya kan? Apalagi nanti di 10 terakhir i'tikaf. Ya, kreatif memang sebagian pengurus masjid. Memutar radio. Ya, nama radio terkadang di situ ada nyanyian, ada macam-macam di sana. Maka oleh karena itu khafilah, hal yang seperti ini tentu kita harus jauhkan dalam kehidupan kita. Habis waktu? Baiklah. Ala-kulli hal, perhatikan 2 ayat tadi. Yang pertama surat apa tadi? Al-Jin 18. Allah menegaskan di situ masjid milik siapa? Milik Allah. Bukan milik pribadi, bukan milik kelompok. Yang bangun boleh 1 orang, yang bangun boleh banyak orang.
tapi semua itu milik Allah. Kalau sudah kita sebut masjid punya Allah, maka bertanya kepada Allah bagaimana kita cara mengurusnya, ada pada surat At-Taubah ayat 18 juga. Kalau bicara tentang keutamaan masjid, udah banyak Ustaz yang menjelaskan. Banyak keutamaannya. Ya, maka pada waktu sangat terbatas, saya serahkan ke Pak Reza. Warakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya anak pengen curcol sedikit. Yang di depan kita ini semua dokter. Jadi anak merasa mengingatkan waktu karena sangat banyak yang ingin disampaikan. Tetapi karena waktu kita terbatas, jadi agak mengingatkan Ustaz waktu ini. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan, silakan sampaikan ke kita. Sebelum kita masuk ke materi, sudah mulai bisa dimasukkan ke pertanyaan, nanti akan seleksi, kira-kira kita bacakan, kita akan sampaikan kepada Al-Ustaz yang ada di sini. Kemudian kita minta kepada Al-Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala untuk menyampaikan tugas Ustaz sebagai event organizing, yaitu yang event ini menyelenggarakan Ustaz terkait dengan penyelenggaraan kegiatan di Ramadan dengan ilmu dan amalan yang benar. Baik, kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairil bariyat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati billah hadirin hadirat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pantas kita bersyukur malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan, di dalam mengejar cinta dan maghfirahnya bersama guru-guru kita, Dr. Hidayatullah, Dr. Dasman. Saya paling berbahagia rasanya berada di samping mereka, karena kata Rasul, duduk bersama orang yang soleh itu sama dengan bersama-sama dan penjual parfum. Kalau ada bau-bau badan kita hilang, itu tidak tahu orang, karena ada parfum yang di sampingnya. Tapi kalau duduk bersama orang-orang yang orang-orang yang buruk lakunya, itu sama seperti mendekat kepada pandai besi, kena oleh apinya, kena oleh percikannya. Malam hari ini insya Allah mudah-mudahan kita berbahagia bersama dua guru kita, karena Allah yang mengizinkan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak satupun amal saleh yang bisa kita lakukan, termasuk kita hadir di rumah Allah malam hari ini, kecuali karena Allah yang memudahkan. Mudah-mudahan langkah kita ke rumah Allah selalu bisa menghapus dosa, dan pada saat yang sama bisa mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pantas pula rasanya kita banyak-banyak berselawat, bersalam. Kita mesti mampu membuktikan cinta kita kepada beliau, karena beliau telah buktikan cintanya kepada kita. Jangan sampai Nabi cintanya bertepuk sebelah tangan. Dia sangat mencintai kita, sementara kita tidak mampu membalas cintanya. Terlalu banyak riwayat yang menunjukkan bukti cinta Nabi kepada kita. Salah satunya kata Rasul, likulli nabiyyin da'watun. Semua nabi itu punya doa yang dikabulkan oleh Allah. Fata'ajjala kullu nabiyyin bida'watihi. Semua nabi telah meminta. Jadi diberikan kesempatan mereka untuk meminta, berdoa, lalu Allah kabulkan. Dan semua nabi sudah meminta doa itu. Adapun saya, kata Rasul, ikhtaba'tuha syafa'atan li ummati yaumal qiyamah.
Adapun saya, kata Rasul, belum saya minta doa itu, tapi saya simpan dulu doa itu, syafa'atan li ummati. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar semua kita diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Sudah banyak poin-poin yang disampaikan oleh guru-guru kita. Saya ingin melengkapi apa yang telah beliau mulai terkait dengan judul kita, mantap menyambut tamu penting. Ramadan itu dhaifun mudhif, tamu tapi dia yang menjamu, dia yang datang tapi dia yang membawa. Biasanya kalau kita bertamu, kita yang menghabiskan apa yang di rumah itu, tapi sekarang dia yang datang tapi dia yang memberi, dia yang datang, dia yang membawa, maka dia adalah dhaifun mudhif. Rugi rasanya kalau kita tidak sambut secara mantap. Mantapkan niat, mantapkan semangat, mantapkan ilmu, pada akhirnya nanti mantapkan amal di dalam bulan Ramadan. Hubungan Nabi dengan Ramadan itu bukanlah ketika syariat puasa, enggak. Hubungan Nabi dengan Ramadan itu sudah ada dari awal syariat Islam. Karena ayat yang pertama diturunkan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu sesungguhnya adalah di dalam bulan Ramadan. Maka ketika syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, ada dua bahasannya oleh para ulama. Ini unzila di sini turun secara keseluruhankah atau turun secara beransur-ansur? Dua-duanya fi syahri Ramadan. Dua-duanya ada dalam bulan Ramadan. Itulah sebabnya yang paling menonjol dibicarakan oleh orang di antara semua keutamaan itu adalah berkaitan dengan Al-Quran, qiraatul Quran. Dan ternyata memang yang mendapatkan kemuliaan dengan membaca Quran itu hanya manusia. Malaikat tidak mendapatkan kemuliaan itu. Malaikat hanya mendapatkan kemuliaan dengan mendengarkan Al-Quran, bukan membaca. Maka Ibnu Salah rahimahullah, seperti yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan, apa kata Ibnu Salah? Qiraatul Quran karamah akramallahu bihal bashar. Membaca Quran itu karamah, itu satu kemuliaan. Karamah itu kalau bahasa kitanya keramat. Jadi keramat itu buktinya bukan bisa terbang, bukan tidak bisa ditusuk pakai pisau, bukan tidak basah oleh hujan. Enggak, bukan itu. Itu bukan karomah, jangan-jangan sihir. Yang karomah itu sesungguhnya qiraatul Quran. Karamatun akramallahu bihal bashar. Satu kemuliaan yang Allah berikan dengannya bashar. Maka dijelaskan oleh para ulama ungkapan Ibnu Salah itu seperti yang tadi saya katakan, karena memang yang mendapatkan kemuliaan membaca dengan Al-Quran itu hanyalah bashar, hanyalah manusia. Malaikat enggak, malaikat hanya mendengar. Maka dalam hadis ketika khatib sudah naik mimbar di hari Jumat, ditutuplah buku catatan dan malaikat ikut mendengar. Itulah kemuliaan mereka. Jadi mereka tidak melantunkannya berulang-ulang. Beda sama manusia. Dan dengan bulan Ramadan merupakan sebuah bulan yang salah satu namanya adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena memang kemuliaan kita ada di situ. Oleh karena itu rugi rasanya kalau seandainya Ramadan kita tidak mengisinya dengan Al-Quran. Faiza qara'tal Quran fasta'iz billah
minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apabila kalian membaca Quran, maka ista'iz billahi minasyaitonir rajim. Perlu berta'awudz. Supaya apa? Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu. Karena dengan berta'awudz itu hilang sultannya syaitan. Apa sultan itu? Sultan kemampuannya, kekuatannya. Kenapa kalau baca Quran ini? Kalau tidak kita awali dengan ta'awudz yang khusyuk kepada Allah, baru satu halaman tiba ngantuknya. 2 halaman kadang yang dibaca itu tidak pula bisa pindah-pindah halamannya, karena itu terus yang terbaca, karena ngantuknya. Tapi coba kalau buka HP ini 1 jam aman aja, tidak ada ngantuk-ngantuk, dan tidak perlu berta'awudz kalau mau baca. Maka fasta'iz billah, supaya apa? Laisa lahus sultan. Nah ikhwati fillah, Ramadan musim ta'ah. Ini musim ketaatan yang ditunggu oleh orang-orang beriman. Biasanya musim-musim itu memang musim yang ditunggu-tunggu memang. Musim durian umpamanya, ditunggu-tunggu. Musim rambutan, dan biasanya kalau musim rambutan uangnya segitu juga, tapi rambutannya bisa dapat banyak. Musim durian umpamanya, dulu kalau tidak musim 100.000 mungkin kita mendapatkan 2 atau 3, tapi kalau sudah musim bisa lebih. Musim duku umpamanya, kalau langka dukunya, uangnya segitu sedikit dapat, tapi uang yang sama itu bisa banyak. Sekarang musim ta'ah, bacaan kita seperti itu juga, tapi pahalanya berlipat ganda. Ibadah yang kita kerjakan adalah itu, tapi pahalanya, inilah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Maka salah satu dari keistimewaan umat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudha'afatul ajr, itu dilipat gandakannya pahala untuk amal-amal saleh yang kita lakukan. Bahkan hanya Allah pula lah yang tahu seberapa pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang puasa itu. Karena tadi hadisnya sudah disampaikan, semua amal anak Adam itu silahkanlah untuk dia. 1 dapat 10. Tapi kalau puasa kata Allah, enggak, hitungannya beda. Innahu li wa ana ajzi bihi. Sayalah yang menentukan seberapa yang akan didapatkan oleh seorang hamba yang beriman dan ibadah puasanya. Cukuplah bagi kita itu sebagai kemuliaan ketika Allah menisbatkan pahala puasa kepada dirinya, berbeda dengan amal-amal yang lain yang sebenarnya Allah juga yang memberikan. Tapi kita bisa mengetahui seperti baca Quran, selain ibadah umpamanya yang biasa kita lakukan. Man qara'a harfan minal Quran lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. 1 sama dengan 10, itu kelipatan dalam pahala kebaikan. Tapi kalau yang namanya puasa, inilah kemuliaannya, hanya Allah yang mengetahuinya. Oleh karena itu, ikhwati fillah, memohonlah kepada Allah agar benar-benar nanti kita dimasukkan ke dalam bulan Ramadan. Karena tidak ada yang mengetahui sekarang ini apakah kita akan benar-benar memasukinya atau tidak. Hanya Allah yang tahu. Tapi jika nanti sudah dimasukkan, itu adalah pertanda bahwa Allah mencintai dia. Ketika umur kita dipanjangkan, Allah memasuki bulan Ramadan, pertanda Allah mencintainya, karena dia memberikan kesempatan untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Mungkin ada orang yang doanya sama dengan kita, tapi dia sudah tidak ada. Terbayang enggak Ramadan kemarin, ada enggak kira-kira dia bersab-sab bersama kita, tapi sekarang dia sudah tidak ada. Mungkin doanya sama,
balighna Ramadan. Ya Rabbi balighni Ramadan. Ya Rabb, panjangkan umur saya sampai Ramadan. Tapi ternyata dia sudah mendahului. Ketika kita sudah memasuki kubur, siapapun kita, tidak ada permintaan yang lain. Yang miskin masuk kubur, di kubur tidak akan pernah doanya agar kaya. Yang belum mendapatkan jabatan masuk kubur, tidak akan pernah ada doanya berikan jabatan itu. Yang ini, yang itu, tidak ada lagi. Itu harapan mereka selama di dunia. Ketika sudah masuk kubur, permintaannya hanya satu. Rabbirji'un, kembalikan saya ke dunia. Rindu dengan sholat yang akan kita kerjakan dalam Ramadan. Rindu dengan puasa yang akan dikerjakan dalam bulan Ramadan. Rindu dengan sedekah yang dikerjakan selama bulan Ramadan. Ketika mereka mengharapkan itu, tapi tidak akan mungkin lagi bisa didapatkan. Tidak mungkin lagi bisa didapatkan. Apakah kita yang sudah diberi kesempatan oleh Allah akan punya sikap yang sama seperti mereka, hendak memanfaatkan? Sinilah nanti kerugian yang luar biasa. Ikhwati fillah, tentu saja kalau kita mau bicara tentang amalan-amalan Ramadan, itu memerlukan pertemuan-pertemuan yang berkali-kali saya kira, tapi tentu bisa kita sampaikan inti-inti sari dari apa yang harus kita lakukan dalam bulan Ramadan. Yang pertama sekali adalah bereskan semua yang wajib-wajib sebelum masuk kepada yang sunnah. Karena yang wajib itu sebagai tujuan tugas utama. Kalau dulu sholatnya sulit kali rasanya untuk tepat waktu, dalam Ramadan jangan seperti itu. Kalau dulu mungkin rajin di waktu maghrib, tapi subuh agak susah. Dalam Ramadan rubah. Ini yang wajib. Dan aujabul wajibat, yang wajib, yang paling wajib itu adalah tashihut tauhid. Meluruskan, membenarkan akidah, meluruskan tauhid, menjauhkan kita dari syirik, tinggalkan semua bentuk kesyirikan. Karena tidak ada artinya semua amal soleh kita selagi kita melakukan perbuatan syirik. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, batal amalmu. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga. Bukankah kita berpuasa untuk mengharapkan surga Allah? Dan surga Allah hanya didapatkan oleh orang-orang yang diampuninya. Maka semua amaliyah Ramadan ujung-ujungnya ampunan. Man sama ghufira lahu, man qama ghufira lahu, man qama lailatul qadar ghufira lahu. Amaliyah Ramadan itu ujung-ujungnya mesti ghufira. Kenapa ghufira? Karena hanya orang yang diampuni Allah yang akan masuk surga. Maka minta dulu diampunkan, lalu surga. Maka dalam ayat juga wasari'u ila maghfiratin wa jannah. Bersegeralah menuju ampunan dan surga. Jadi ampunan dulu baru surga. Dan amaliyah Ramadan kita ujung-ujungnya semuanya untuk keampunan. Mulai dari kita bangun sahur, belum masuk lagi waktu berpuasa, baru sahur, itu sudah ada keampunan di situ. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Maka sahur itu amalnya bukan makan saja. Allah. Di waktu sahur itu amalnya bukan makan saja. Makan minum itu sebagian kecil dari amal kita. Tapi amal yang paling tepat di waktu sahur adalah istighfar. Beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus bertaubat kepada Allah? Karena dosa-dosa itu akan menghalangi kita untuk taat.
Dosa itu menghambat kita untuk berbuat amal soleh. Kenapa kita malas beribadah? Karena maksiat banyak. Maka taubat dulu, istighfar. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Beristighfarlah, kemudian taubat. Apa bedanya nih? Istighfar, taubat. Ada banyak perbedaan disampaikan oleh para ulama seperti Ibnul Qayyim. Di antaranya istighfar lil madhi wa taubah lil mustaqbal. Jadi beristighfar itu dengan apa yang telah terjadi. Taubat itu yang akan datang. Jadi kita minta dihindarkan dari hal yang sama di masa yang akan datang. Ada juga istighfar bil lisan, at-taubah bil amal. Istighfar dengan lidah kita astagfirullah, taubat dengan tindakan. Mungkin tidak kira-kira astagfirullah, 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 tapi perbuatannya tidak sejalan. Iya. Maka ucapkan lalu ikutkan dengan perbuatan. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Ramadanlah saatnya. Maka waktu-waktu dalam Ramadan semuanya sesungguhnya adalah waktu di mana akan berujung untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Habis Ustaz. Baik, terima kasih. Mohon maaf Ustaz. Saya kira ya, saya cukupkan sampai di sini. Hal-hal yang lain mudah-mudahan nanti bisa kita dapatkan, bisa dengan cara membaca, mendengarkan kajian, bertanya. Habiskanlah waktu kita untuk mendapatkan ilmu Ramadan. Amin. Supaya sempurna pengamalan Ramadan kita. Baik. Demikian, terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah pemaparan dari para guru kita, Al-Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali SMA Hafizahullah Ta'ala, kemudian disambung dengan Al-Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail SMA Hafizahullah Ta'ala, dan kemudian diakhiri oleh Al-Ustaz Dr. Helmi Basri SMA Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita dan kita dapat mengimplementasikannya pada bulan Ramadan nanti insyaallah. Baik, kami menunggu menerima pertanyaan dari para jemaah sekalian yang hadir pada saat ini. Cuma dan termasuk untuk pertanyaan Ustaz. Sepertinya Kak Ustaz sebentar lagi Ramadan. Tadi Ustaz bilang bahwa Ramadan itu bukan untuk melatih di awal tadi. Bagaimana jika kita hanya benar-benar giat beribadah memasuki bulan Ramadan ini? Apakah Anda bisa tetap menjadi orang yang beruntung di akhir Ramadan nanti? Jadi dia mungkin orangnya sibuk, Ustaz. Jadi dia. Sedangkan dia tidak melewatkan Rajab dan Sa'ban, sedangkan di depan mata sudah ada Ramadan. Ya, bagaimana tuh Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Saya mengatakan bahwa Ramadan bukan lagi untuk berlatih, tapi adalah untuk menikmati. Ini bagi yang memang sebelumnya sudah menanam dan menyiram. Tapi kalau selama ini belum menanam, belum menyiram, jangan pula menyerah. Ya, tanam sekarang dan siram juga sekarang. Dan kalau perlu pupuknya didabelkan. Ya. Dabelkan. Jadi pakai akselerasi, ditingkatkan. Allah SWT dalam pencapaian kita di bulan Ramadan ini memberikan secara bertingkat dan bertahap. Tidak dapat di sini, ada peluang lagi. Tidak lepas juga di sini, ada peluang lagi. Allah SWT, Nabi kata, "Sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman, artinya meyakini ini perintah Allah dan melaksanakannya karena mengikut perintah Allah,
wahtisaban, dan ingin dapat upah dari Allah karena dia yang bisa menggajinya. Kalau tidak ada gaji tidak semangat kan? Iya, memang Allah tahu itu bahwa kita memang disuruh mengharapkan gaji darinya. Dan kalau Allah memberi gaji beda dengan manusia. Masya Allah. Kalau Allah semakin ikhlas kita beri banyak. Tapi kalau dengan manusia semakin ikhlas kita digaji seikhlasnya. Nah, itu kalau manusia. Kalau Allah tidak, semakin ikhlas semakin tinggi. Makanya saya sering katakan kepada para petinggi, pengambil pemangku kebijakan, ketika memutuskan nasib orang-orang bawahan, jangan bicara tentang ikhlas, tapi bicaranya memupuk keikhlasan. Paham tak? Nah, tapi kalau kita yang menjadi pekerjanya baru cara tentang ikhlas. Tapi kalau jadi petinggi, tukang gaji, tukang menentukan buat keputusan dia, jangan bicara tentang keikhlasan, bicara tentang menjaga keikhlasan bawahan. Kalau tidak tahu nanti saya berikan kursusnya. Saya ahli di sini nih. Bayar Ustaz. Iya. Ma'asyiral kiram. Jadi siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab, Allah ampuni semua dosa yang telah lalu. Gak cuma ampunan Ustaz. 3. Ampunan itu bebas dari segala tuntutan. Orang bebas segala tuntutan masuk surga kata Syekh Al-Mizzi. Sah? Ya. Makanya masuk surga. Dan kan digandengkan antara ampunan dengan surga. Tidak dapat di sini. Woi, belum lepas. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam menghidupkan malam-malam Ramadan, ya, malam-malam Ramadan karena iman dan ihtisab, diampuni dosanya yang telah lalu. Tidak dapat juga di sini. Wah, ini colio sekali nih ya. Susah sekali ditangkap. Nah, ada lagi peluang. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mak tertidur pula malam Lailatul Qadar. La haula wala quwwata illa billah. Ma'asyiral kiram, masih ada walillahi utaqa'u minan nar. Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Wa dzalika fi kulli lailah. Dan itu ada pada setiap malam. Maka berjuanglah sampai titik Penghabisan. air liur yang terakhir. Allah. Kan kita tidak berdarah ini, hanya ngiler aja nengok makanan kan. Sampai titik air liur yang terakhir. Jadi sampai titik terakhir Ramadan, pacu terus. Lalai saya di awal, saya bangkit lagi. Barangkali ada bertanya, kok ampunan-ampunan semua? Saya katakan, dosa bagi hati kita itu ibarat racun bagi tubuh. Tadi sudah disinggung oleh Buya Helmi, bagian racun bagi tubuh. Tubuh yang penuh dengan racun, malas dibawa bergerak, susah, berat. Walaupun kurus. Serius ini. Tapi kalau seandainya bersih dari racun, walaupun gemuk, gerakannya tangkas, mengalahkan yang kurus-kurus. Kalau tidak percaya besok kita coba buktikan. Jadi kaum muslimin muslimat, jadi kalau penuh dengan racun, malas. Hati demikian juga. Kalau penuh dengan dosa, tanggungan dosa, dia tak semangat. Makanya Allah berikan obat yang paling manjur di bulan Ramadan. Siapa yang puasa, dihapus dosa terlalu. Awak kalau sudah dapat notifikasi utang Anda diputihkan, oi, ini utang 5 miliar loh. Luar biasa, utang 25.000 aja diputihkan, luar biasa kita kegirangan. Akhirnya tambah bersemangat terus. Makanya capek itu. Jadi kalau belum sebelumnya belum terlambat. Ya,
Tapi jangan pergi beli makasih yang dicari. Enggak. Bersihkan dengan taubat, bersih dengan istighfar, bersihkan dengan saling memaafkan. Wabillahi taufik. Baik. Ada pertanyaan selanjutnya. Mohon dibantu untuk dijawab. Yaitu doa orang yang berpuasa. Apakah ada hubungannya dengan awal waktu berbuka ataukah dengan berbuka itu sendiri meskipun tertunda? Kira-kira bisa dipahami nggak Ustaz? Apakah doa orang yang berpuasa, apakah ada hubungannya dengan awal waktu berbuka ataukah dengan berbuka itu sendiri meskipun tertunda? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Azamullah khair atas musyarakahnya bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa da'watus shaim mustajab, bahwa doa-doa orang yang berpuasa itu mustajab. Dan bahkan subhanallah di antara ayatus siyam itu Al-Baqarah 183 berikutnya sampai 187 itu di antara kewajiban berpuasa itu sendiri terkandung di dalamnya ayat-ayat tentang apa? Doa. Tidak Allah letakkan di ayat yang lain atau di surat yang lain, tapi Allah letakkan di antara perintah berpuasa. Ini menunjukkan bahwa berpuasa itu adalah waktu di mana kita mustajab untuk berdoa. Yang saya pahami bahwa orang berpuasa itu seluruh waktunya mulai dari dia menahan ya sampai dia berbuka itu doanya mustajab. Perbanyak doa di saat-saat kita berpuasa. Dan makanya disebut bukan hanya sekedar syahrul Quran, bukan hanya bulan Al-Quran, bukan hanya syahrul siyam, bukan hanya syahrul sadaqah kita di bulan ini, tapi kita juga syahrul doa. Perbanyak doa-doa kita kepada Allah SWT, minta sama Allah SWT. Allah senang kepada siapa yang meminta, dan Allah murka kepada siapa yang tidak. Kenapa? Karena dalam doa itu ada nilai tauhid yang kuat. Masya Allah. Karena orang kau berdoa yakin ada Allah yang akan mengabulkan. Lihatlah para anbiya. Yaqub alaihissalam, dia selalu mengadukan masalahnya. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Dia minta sama Allah solusi. Apa masalah yang paling berat? Di antara permasalahan yang paling berat kita apa? Masalah anak. Dan itu masalah yang dihadapi oleh Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi juga mengatakan ketika dia menghadapi ujian, Allahumma inni asku ilaika da'fa quwwati, ya Allah aku kadukan seluruh kelemahanku, ketidakmampuanku kepadamu. Nabi berdoa. Bahkan Nabi SAW berdoa ketika perang Badar, dia angkat tangan tinggi-tinggi menunjukkan bahwa ingin mengajarkan kepada kita untuk meminta kepada. Lagi di bulan Ramadan ini, bulan kita berbanyak doa, banyak kebaikan yang Allah taburkan di sini. Oleh karena itu, wal khusus ketika ingin berbuka, itu dakwah kita mustajab. Secara umum, waktu orang berpuasa itu apa? Mustajab. Apalagi ada doa yang ketika di saat kita hendak berbuka. Oleh karena itu, ikhwafillah, setengah jam kita menjelang iftar, jangan kita sibuk lagi mondar-mandir di pasar, apa namanya itu? Pasar sore dan jam. Ini semakin sore semakin ramai di luar. Seharusnya semakin sore semakin kita ya khusyuk untuk berdoa. Dan disitulah saat-saat yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah SWT. Minta kepada Allah. Diminta kepada Allah SWT sebanyak-banyaknya kebaikan. Dan Allah tidak akan pernah menolaknya.
Ud'uuni astajib lakum. Pasti Allah kabulkan doa-doa kita. Ya, maka apalagi nanti di malam Lailatul Qadar. Itu Allah tetapkan urusan kita dalam 1 tahun ke depan. Perbanyak doa. Waktu-waktu yang berdoa yang sangat mustajab kita sudah tahu. Tadi sudah disampaikan waktu sahur, saat kita berpuasa, antara azan dan iqamah, ya. Kemudian di sepertiga malam perbanyak doa kepada Allah SWT. Itu waktu kita sudah. Dan subhanallah 11 bulan kita sudah sibuk dengan kehidupan dunia kita. Di Ramadan ini betul-betul kita maksimalkan untuk kehidupan bekal kita menuju Allah SWT. Dan saya kenal beberapa ikhwah yang dulu mereka kerja di Chevron, ketika itu mengisi kajian. Bapak itu setiap Ramadan cuti, ketemu terus ketika etikaf. Saya bilang, Mbak, kenapa? Cuti tahunan Ustaz. Jadi Bapak tidak ngambil di musim libur, enggak. Saya mengambil musim liburan, cuti itu di khususnya di 10 terakhir Ramadan, 10 hari di etikaf. Memutuskan hubungan dengan dunia. Puncak memakmurkan masjid, memakmurkan Ramadan, menghidupkan Ramadan, syahr Ramadan di 10 terakhir. Subhanallah. Ini diantara bentuk keseriusan dia menjemput malam yang indah itu, malam yang agung itu. Oleh karenanya berbanyak doa. Seluruh waktu orang berpuasa itu mustajab doanya. Di awal ketika bersahur baca doa. Ketika yang tidak berbuka baca. Di antara doa yang baik untuk kita baca, ya, ketika khususnya malam Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka ikhwafillah atau akhi bertanya atau akhti bertanya bahwa secara umum kita memiliki waktu yang mustajab untuk berdoa. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz Hidayatullah sudah memberikan jawaban atas pertanyaan. Kemudian ada untuk Ustaz Dr. Helmi Basri, Alhamdulillah Ta'ala. Pertanyaan Ibnu Salah bahwa malaikat tidak bisa membaca Al-Quran secara lisan. Bila demikian, bagaimana malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran dalam menyampaikan wahyu kepada Nabi? Syukran, jazakallah khairan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Malaikat bukan tidak bisa membaca Quran. Saya kira bahasa saya tadi bukan seperti itu. Iya. Tapi kemuliaan membaca Quran hanya ada untuk manusia. Manusia yang disuruh untuk membaca Al-Quran. Nabi juga menganjurkan, Iqra'ul Quran fa inna manzilataka yaumal qiyamah inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Quran itu karena kemuliaan kamu di hari kiamat, ketinggian derajat kamu pada hari kiamat kelak, inda akhiri ayatin taqra'uha, ada pada akhir ayat yang kamu baca. Jadi ketika ada dua orang yang baca Quran, satu berhenti di ayat yang ke-50, satu berhenti di ayat yang ke-100. Yang lebih tinggi kemuliaannya yang berhenti di ayat yang ke-100. Fa inna manzilataka, manzilah kemuliaan, inda akhiri ayatin taqra'uha. Perintah itu hanya untuk manusia. Al-Qur'anu wassiyam yashfa'ani yaumal qiyamah. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran itu karena nanti akan datang dia pada hari kiamat syafi'an li ashabi, menjadi pemberi syafaat bagi yang pembacanya. Itulah kemuliaan yang ada pada manusia. Jadi mohon dipahami secara baik, bukan berarti kalau Jibril justrulah dia yang menyampaikan, tetapi malaikat tidak mendapatkan kemuliaan dengan cara membaca. Itu yang saya pahami tadi. Redaksionalnya perlu dipahami secara baik. Mungkin secukupkan biar bisa ada pertanyaan yang lain. Baik, kita untuk pertanyaan terakhir Anda akan bacakan.
Ustadz dikatakan mohon ampun dengan lisan atau beristighfar dan bertobat dengan amal. Bagaimana cara bertobat dari penyakit hati, Ustadz? Karena sering sekali terjerumus berulang kali dengan penyakit hati. Aduh, Ustadz siapa yang akan? Mungkin karena berkaitan dengan materi Ustadz tadi. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Memang persoalan hati kita harus maksimal, karena ini adalah sesuatu yang mungkin akan merasa sulit. Jangankan kita, sahabat saja mengakui kalau itu adalah sulit. Ketika ada seorang yang dijamin masuk surga oleh Nabi, jadi ada riwayat kata Rasul, sebentar lagi akan datang seseorang yang akan masuk di surga. Datang orang biasa-biasa, dia tidak terkenal. Dia bukanlah petinggi para sahabat, bukanlah orang kaya, pokoknya orang biasa-biasa saja. Sambil nenteng sandalnya pakai tangan sebelah kiri. Besok Nabi bilang lagi, sebentar lagi akan datang seseorang yang akan masuk surga. 3 kali Nabi bilang, datang orang yang sama. Kalau nggak salah Ibnu Umar saja yang merasa, Abdullah bin Amr bin Al-As, dia merasa penasaran, ini apa ini amal orang ini, kok 3 kali Nabi menjaminnya masuk surga, ternyata yang datang adalah orang yang sama. Dia menemaninya di rumahnya selama 3 hari dengan alasan-alasan yang dia buat-buat. Saya di keluarga begini, mohon saya untuk bersama kamu 3 hari. Ayo, katanya. Ternyata tujuannya nengok-nengok kira-kira amal apa yang dia lakukan. Giliran tidur, pas bangun, pagi hari kerja. Setelah 3 hari dia bilang, sebenarnya saya tidak ada masalah dengan keluarga saya. Saya hanya ingin mengetahui apa penyebab Rasul menjamin kamu masuk surga. Apa amalan yang kamu lakukan? Itu yang ingin saya tahu, tapi saya tidak nengok hal-hal yang istimewa yang ada pada kamu. Kata sahabat tadi, saya apa adanya. Apa yang kamu lihat, itulah saya. Saya bukanlah orang yang banyak puasa, bukanlah orang yang banyak sholat malam. Tapi jangan salah paham nanti hadis ini. Kalau gitu tidak perlu banyak sholat malam dalam puasa. Ini pelajarannya mau kita ambil. Tapi ada satu hal katanya, tiada malam hari yang saya lewati ketika saya ingin tidur kecuali hati saya memaafkan semua kesalahan orang yang hari tadi berbuat salah kepada saya. Semua saya lupakan, semua saya maafkan, tidak ada satupun dendam. Itu yang saya lakukan setiap malam. Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Hadzal ladzi la natiq. Inilah yang kami tidak sanggup. Inilah yang kami tidak sanggup. Berarti dia sendiri merasa berat. Nah, oleh karena itu, andaikan masih ada dendam di hati, ingat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan ada selalu muncul rasa hasad, ingat, tidak ada manfaatnya. Rasa dendam, rasa hasad itu hanya akan menyempitkan dunia kita. Kalau ketemu di jalan nampak dari jauh, hatinya sana katanya, dari jalan lain. Ada semacam dendam, ada semacam kebencian, itu hanya akan menyulit kita saja, membuat hidup kita menjadi tidak tenang. Justru yang lebih baik itu adalah dengan memaafkan, dengan berharap surga Allah. Karena memang untuk mendapatkan surga Allah, tidak boleh ada sedikit pun kesombongan, rasa dendam. Kan la yadkhulul jannah, memberikan kasih sayang. Apa kata Rasul? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang di muka bumi, niscaya kalian disayangi oleh Allah yang di langit. Allah. Kapan kita dapatkan kasih sayang Allah? Andainya kita sudah berikan kasih sayang. Anfir infaq alaih, bersedekah
itu baru Allah beri gantinya. Maafkan dulu baru Allah berikan maafnya. Surga tidak pantas untuk orang pendendam. Surga tidak layak untuk orang yang di hatinya. Statement Ustaz, 1-2 menit dari Ustadz Dasman, Ustadz Hidayatullah, dan Ustadz Helmi. Silakan Ustadz. Closing Ustadz, closing statement aja. 1 kalimat, 2 kalimat. La ilaha illallah. Memberikan motivasi kepada kita supaya dapat menjalani Ramadan. Biasa panjang-panjang, suruh pendek-pendek. Makanya. Baiklah kaum muslimin. Kalau kita simak dari awal sampai akhir, ternyata puncanya ada pada hati. Pertama kita disuruh dengan ya ayyuhallazina amanu. Iman itu di sini. Kemudian tujuan puasa la'allakum tattaqun, kata Nabi, at-taqwa hahuna. Kalau begitu yang merusak iman itu penyakit-penyakit hati tadi. Baik penyakit hati yang membuat Allah tersakiti, atau penyakit hati yang membuat hamba itu sendiri tersakiti, atau penyakit hati yang membuat orang lain tersakiti. Begitu kayaknya memang harus bersih-bersih hati. Sah? Bersihkan hati dengan tauhid. Bersihkan hati dengan menghilangkan dendam-dendam kesumahan. Tak ada gunanya. Dan ingat, semuanya balasannya mengejutkan, surprising. Orang takwa baginya surga yang tak pernah terbayangkan, tak pernah terlihat, tak pernah terdengar. Mau berapa saja diberi, mau seenak apa mau kanan diberikan. Kemudian orang yang sabar, karena tadi dia mau melepas segala hal yang membuat hatinya sakit. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu diberi pahala tanpa hisab. Open cek terbuka. Kemudian orang yang mau memaafkan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan dan menormalisasi hubungan, pahalanya jadi tanggungan. Oh iya, berarti puasa tidak bagus kalau tanpa saling memaafkan. Makanya ketika ditegur orang atau dihina orang, dicela orang ketika puasa, dia bilang apa? Saya harus sabar, hati saya harus bersih, tidak terpengaruh, cuma oleh cemoohnya. Saya sudah berlatih itu. Baca komentar orang yang miring-miring, saya bilang ini pasti orang miring. Ya orang miring, kenapa kita ikut miring? Abaikan saja. Seperti kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ada orang hasad pada kita, abaikan saja, jangan pedulikan. Ada orang yang benci sama kita, jangan pedulikan. Kan yang suka banyak juga kan? Insya Allah. Kadang yang benci itu jelek orangnya, yang suka cantik orangnya. Pelihara yang cantik ini, biarkan yang jelek itu. Istri kita kan cantik kan, suka sama kita. Yang cemooh itu orang jelek-jelek di jalan juga, biar abaikan saja, maafkan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ustadz Dr. Hidayatullah. Ikhwafillah, tadi kita sudah sebutkan tentang keutamaan Ramadan, datang dengan ampunan, keberkahan, kebaikan, pahala tanpa batas dan seterusnya. Maka kalau dulu as-salafus salih mereka minta agar Allah sampaikan ke bulan Ramadan, kita pun berdoa dengan doa yang sama. Tapi ada satu hal yang juga harus kita minta sama Allah. Mintalah kepada Allah berlindung dari 4 hal yang diajarkan Nabi kepada salah seorang sahabat Nabi, Abu Umamah. Beliau
beliau ketika itu berada di masjid, dan itu bukan waktu salat. Nabi bertanya, kenapa engkau di sini? Lalu dia katakan, di antara yang membuat saya di sini ada dua hal. Yang pertama adalah humum, kegundahan. Yang kedua adalah duyun, azimatni. Maka Nabi mengatakan, jika engkau berada di pagi hari dan di sore hari, maka baca doa ini. Allah akan hilangkan kegelisahanmu, kegundahanmu, dan Allah Azza wa Jalla akan selesaikan hutangmu. Apa kata Nabi? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Minta sama Allah di Ramadan ini agar Allah Subhanahu wa taala hilangkan kegundahan dan kesedihan. Ini penyakit hati lagi. Ya, minta sama Allah agar betul-betul hati kita tenang, bahagia, nyaman. Ya, hilangkan seluruh kesedihan-kesedihan kita. Fokus dengan ibadah kita. Yang kedua, minta sama Allah berlindung dari perilaku yang tidak baik atau kemalasan, kelemahan diri kita. Orang sedang fastabiqul khairat, kita ingat bahwa tidurnya orang ibadah itu, tidur orang puasa itu ibadah. Ini bukan malas-malasan, ini waktunya kita berpacu. Minta sama Allah agar Allah jaga kita, jauhkan kita dari al-ajaz wal kasal. Minta kepada Allah perlindungan agar tidak termasuk orang-orang yang lemah dan orang-orang yang malas. Minta juga sama Allah, kalau Allah pertemukan kita dengan Ramadan, agar Allah jauhkan kita dari penyakit al-jubun, pengecut, wal bukhul, kikir. Minta sama Allah. Ini bulan Jud, bulan dermawan, bulan kita berbagi, bulan kita saling memberi. Ini bulannya. Minta sama Allah SWT agar Allah jauhkan kita dari keburukan, ghalabatid dain wa qahrir rijal, dari hutang yang melilit kita, dan dari tekanan manusia. Bukan sekedar kita hanya minta agar Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, tapi minta perlindungan dari hal-hal yang diajarkan Nabi ini kepada Abi Umamah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ketika di hadapan para sahabat, Rasul bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini di antara kalian yang bersedekah? Saya ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang yang sakit? Saya ya Rasulullah. Tidak ada satupun kebaikan yang disebutkan oleh Nabi, kecuali yang menjawab pertama adalah Abu Bakar. Abu Bakar. Kata Umar, memang tidak mungkin kita kalahkan Abu Bakar. Tapi kata Rasul kepada Abu Bakar atau di hadapan para sahabat, bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu akan masuk surga dari pintu mana saja dia inginkan. Dalam Ramadan, pintu surga itulah yang terbuka. Ada pintu puasa, ada pintu sedekah, ada pintu silaturahim, ada pintu-pintu yang lain. Karena memang Rasul yang mengatakan kalau sudah masuk bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah. Ibarat sebuah hidangan. Karena Ramadan memang membawa hidangan itu. Betapa nikmatnya ketika berada di hadapan hidangan yang lengkap. Ada udang gala, ada kopi, ada batulang, ada semua ada. Betapa ruginya kalau seandainya kita hanya nengok orang memakannya. Betapa ruginya kalau seandainya kita hanya menyaksikan orang rebutan untuk memakannya sementara kita duduk diam. Itu sangat tidak pantas. Ya. Maka mari sama-sama kita kejar pintu-pintu tadi. Semua kebaikan ada, tinggal kita yang ingin atau tidak. Baca Quran, puasa, al-qiyam,
sedekah, silaturahim, semua itu merupakan pintu-pintu surga yang terbuka secara luas. Ambillah semua ibadah itu. Andaikan mungkin tidak maksimal dalam semuanya, ambil mana yang memungkinkan kita untuk maksimal dalam melakukannya. Karena bisa saja tidak semuanya yang kita bisa. Bicara tentang sedekah, awak payah, makan aja payah, gimana mau banyak-banyak sedekah? Andaikan tidak semua pintu itu yang kita kejar, atau tidak semua kebaikan yang bisa kita maksimalkan, ambil mana yang memang kita bisa untuk memaksimalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk memanfaatkan waktu-waktu Ramadan, dan yang lebih penting lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar memanjangkan umur kita sampai Amin. memasuki bulan Ramadan. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu a'lam. Ya. Para jemaah sekalian, dengan berakhirnya closing statement dari Ustadz Dr. Helmi Basri tadi, maka berakhir juga pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah membawa manfaat, membawa pengetahuan, dan yang lebih penting menjadi bekal kita saat Ramadan nanti, agar kita dapat digolongkan Allah menjadi orang-orang yang beruntung, insya Allah. Baik, saya beserta asatis yang di depan mengucapkan